Berlatar di sebuah hutan hujan di Thailand, cerita diawali dengan memperkenalkan seorang pria berparas ngambek bernama Pak Udin. Dia adalah seorang pria pemburu ular, bahkan minumannya pun diisi dengan ular hidup. Pak Udin dengan kedua rekannya dan satu supir perahu sedang menuju satu hutan terlarang yang disinyalir banyak ularnya. Salah satu rekan Pak Udin menyinggung soal bayarannya yang kurang besar, di mana Pak Udin hanya diam saja mendengar komplainan dari rekannya tersebut. Setibanya di lokasi, si supir perahu juga komplain tentang bayarannya yang kurang 1.500 perak, di mana Pak Udin yang mulai habis kesabaran pun sekonyong-konyong menikam lehernya dengan pisau dan memenggal kepalanya tepat di hadapan rekannya tersebut. Dari situ, kedua rekannya Pak Udin pun tidak berani membahas kembali soal bayarannya, di mana mereka langsung berjalan menyusuri hutan belantara hingga tiba di suatu lokasi yang tertera pada peta. Entah ular jenis apa yang Pak Udin cari, ia sama sekali tidak terlalu excited saat melihat sarang ular berisi puluhan jenis ular yang sangat bagus, berbeda dengan kedua rekannya yang sangat atoh dengan mengambil semua ular tersebut untuk dibawanya pulang. Selesai dengan kedua karung pertama, si gondrong langsung kembali ke perahu dengan tangkapannya, di mana saat ia akan kembali muncullah sesuatu yang bergerak sangat cepat di dalam air dan tiba-tiba ya, itu adalah anaconda raksasa yang langsung menelannya tanpa dikunyah terlebih dahulu, di mana anaconda itu pun menghampiri rekan satunya lagi dan memuntahkan si gondrong tepat di hadapannya. Dan ya, anaconda raksasa itu pun langsung melilit Sherkan untuk dijadikannya santapan selanjutnya. Pak Udin yang menyaksikan di bawah pun hanya menjedok saja dan membiarkan anaconda melahap kawannya sendiri, yang tepat saat Pak Udin akan menembaknya, tiba-tiba beralih ke tempat lain, lebih tepatnya di sebuah pertunjukan sirkus Cina yang menampilkan beberapa talent seperti Giant, si manusia kuat, Santi, si asisten penggoda, Barnet, si pesulap, si spesialis meloloskan diri dari kenyataan, yang kini sedang menunjukkan keterampilannya lolos dari kotak kaca. Selesai pertunjukan, beberapa penonton rese pun komplain dan sempat menghina salah satu talent bernama Acil yang berperan sebagai pelengkap, merasa tertipu dengan melihat poster Barnet berpakaian terbuka yang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, sehingga Barnet yang kesal pun langsung membuka bajunya dan di belakang panggung saat mereka sedang istirahat, muncullah seorang pria bernama kita panggil saja Marpel, yang merupakan mantan pemain sirkus yang kini sudah sukses dengan bisnisnya. Tanpa banyak bertele-tele, Marpel langsung menunjukkan koper berisi uang dan bermaksud membeli sirkus ini dari si ketua. Dan kini Marpel si pemilik para talent. Mereka diberitahu tentang event besar yang akan ditonton oleh ribuan orang yang berlokasi agak jauh dari perkotaan, di mana mereka akan berangkat ke sana dengan menggunakan jalur sungai. Si Barnet yang dulu sempat punya masalah dengan Marpel pun sempat menolak untuk ikut. Bukan mengapa, Marpel dikenal sebagai laki-laki yang cunihin alias jelalatan, sehingga Barnet memilih untuk keluar dari sirkus ini.
Setibanya di tepi sungai hutan hujan, mereka akan berangkat menggunakan kapal tua yang dinahkodai oleh seorang kakek-kakek bernama kita panggil saja si kapten. Tak hanya mereka saja yang akan ikut, seorang pendeta yang merupakan talent baru pun akan ikut serta sekaligus mendoakan perjalanan mereka supaya lancar dan lebih berwarna. Dan siapa yang menyangka jika Barnett yang menyusul demi untuk teman-temannya tanpa buang-buang waktu lagi, mereka langsung berangkat saat itu juga. Singkat cerita, sore hari pun tiba saat Marpel sedang modal di jamban kapal. Ia sempat menelpon seseorang terkait Barnett dan kawan-kawan yang ternyata akan dijual kepada seorang mafia, di mana ponselnya tak sengaja jatuh saat ada seseorang yang masuk ke jamban di sampingnya, dan itu adalah si Barnett yang sedang mandi dan ganti pakaian. Dan ya, seekor ular kecil pun masuk ke dalam kolornya yang nyaris menyantap burungnya, di mana Santi yang lama iri pun terhadap Barnett sedang sukarela menggoda Marpel agar menjadikannya bintang utama sirkus. Akan tetapi pria bernama Jocong, salah satu talent yang sepaket dengan si pendeta, di mana mereka berdua adalah pemula yang berniat mencari peruntungan dengan gabung dengan sirkus ini. Keesokan paginya, kapten tiba-tiba menghentikan kapalnya saat melihat gundukan peti kayu yang menghalangi jalur sungai, sehingga kapten langsung menugaskan Acil dan Jocong untuk meletakkan beberapa peledak di atas gundukan kayu tersebut. Dan ya, ledakan tersebut pun mengakibatkan ratusan ular terlempar masuk ke atas kapal, di mana Barnett dan kawan-kawan pun dibuat kalang kabut dengan ular-ular tersebut. Melihat teman-temannya sedang ketakutan, Barnett pun dengan cepat mengambil selang pompa air dan mengusir semua ular-ular itu dari atas kapal. Marpel pun yang bersembunyi di dalam jamban pun harus ketakutan sendiri saat ular-ular itu masuk ke dalam sana, di mana ia terpaksa terjun ke dalam air dan berenang hingga ke tepian, hingga akhirnya ya, itu adalah Pak Udin yang ternyata masih hidup setelah 2 hari terjebak di hutan ini, di mana si Giant yang merasa kesakitan pun setelah ada sesuatu yang masuk ke dalam telinganya, yang ternyata itu adalah seekor ular kecil yang langsung saja Pak Udin keluarkan dengan jarinya. Malamnya, Barnett menemui Marpel yang membicarakan terkait Pak Udin yang sangat mencurigakan. Tidak seperti pengakuannya sebagai penjelajah hutan, Pak Udin lebih mirip seperti pemburu ular, dan kecurigaan Barnett pun benar begitu adanya. Beralih ke si kapten yang sedang memancing lauk balanak saat ada yang muncul sesuatu yang kukurubukan di dalam air yang membuat alat pancingnya ditarik jauh, di mana saat akan mengambilnya, tiba-tiba keesokan paginya, kapten terlihat sudah mati tenggelam dengan posisi terkait pancing besar. Saat Barnett bertanya ke Pak Udin di mana kapten berada, Pak Udin menjawab tidak tahu, padahal ialah pelaku yang telah mendorong jatuh si kapten dan sengaja menjadikannya sebagai umpan. Hal itu terbukti ketika anaconda muncul. Pak Udin langsung menarik pancing raksasa dan
Ya, alat pancing pun patah dengan Pak Udin yang terus memegangi talinya. Sungguh sangat tangguh sekali sosok Pak Udin ini yang tidak ada takut-takutnya menghadapi anaconda tersebut hanya dengan seorang diri. Terus mengincar si anaconda tersebut. Akan tetapi... Ya, entah bagaimana Pak Udin bisa lolos dari lilitan anaconda tersebut. Namun saat ia berhasil ke atas kapal, si pendeta yang baru bangun bobo pun ujug-ujug mendapat kesialan ketika si anaconda tersebut terlihat menganga di hadapannya. Dan tak menyerah dengan mangsanya, si anaconda pun terus melakukan pencarian hingga ke dalam kapal, di mana Marvel mendapat untung besar saat sedang melindungi Santi yang sedang ketakutan, dan itu sangat menegangkan. Berbeda dengan yang lain, Acil dan Jayan yang bersembunyi di jamban pun harus mengalami deg-degan luar biasa saat melihat si anaconda nolol dari bawah dan perlahan mengamati mereka, sehingga kekacauan ini telah tak sengaja menumpahkan minyak di ruangan penyimpanan peledak milik si kapten, sehingga menyadari kapal ini akan meledak. Barnett dan kawan-kawan pun langsung melompat ke dalam air dan... Disinilah mereka sekarang terjebak di hutan hujan persis di titik terlarang yang sering dihindari warga lokal, masih dengan ambisinya untuk menangkap anaconda merah yang dianggap sebagai ular paling bernilai tinggi di dunia. Pak Udin pun kembali memperdaya semua orang agar mau mengikutinya dengan cara memanfaatkan luka gigitan lebah pada leher Santi dan mengatakan bahwa ia harus segera diberi antibiotik. Alhasil Barnett dan semua orang pun terpaksa mengikuti Pak Udin dengan menuju perahu miliknya setelah mengaku bahwa ia memiliki antibiotik di sana dan mulai melakukan perjalanan dengan menembus hutan belantara. 1 jam berjalan kaki, mereka pun istirahat sejenak di tepi sungai kecil, atau saya bilang mah kamalir. Santi sempat akan meminum air di sungai, tapi Kabujang dicegah oleh Pak Udin dan menunjukkan bahwa di sana terdapat banyak sekali cacing-cacing parasit yang dapat membunuh siapapun yang meminumnya. Karena tahu mereka semua lapar, Pak Udin yang terbiasa hidup di alam liar pun menunjukkan cara mencari makanan, yaitu menangkap seekor ular di dalam sarangnya hanya dengan menggunakan tangan kosong saja. Ketika Barnett dan kawan-kawan sedang memakan daging ular yang dibakar sangat matang, itu pun masih sangat ragu-ragu. Pak Udin terlihat memakan dagingnya mentah-mentah dan menyuruh Marvel untuk mencobanya. Tak lama, Pak Udin pun menyadari kemunculan seekor anaconda, yaitu anaconda berwarna kuning yang secara perlahan mendekati sosok si Acil yang sedang diuk. Bukannya segera memberitahu semua orang, Pak Udin justru malah sibuk membuat tombak dari kayu dan tiba-tiba... Ya, jelas sekali terlihat jika Pak Udin hanya peduli pada buruannya, tidak dengan semua orang, di mana Jocong si vampir sendiri terlihat mengalami infeksi akibat parasit yang berasal dari sungai, dan tidak ada satu orang pun yang tahu akan hal itu. Karena hari mulai sudah gelap, Pak Udin dan semua orang pun bermalam di salah satu lokasi yang cukup aman di situ. Barnett yang mencoba mendekati Santi dengan memberikan sepotong coklat yang masih tersisa, sekaligus mencari tahu kenapa Santi tidak menyukainya. Pada akhirnya, Santi pun mau belak-belakan soal kehidupan pribadinya, khususnya tentang adiknya yang lama sakit keras. Keinginannya untuk menjadi bintang utama di sirkus hanya demi untuk mendapatkan bayaran yang lebih besar agar bisa membiayai operasi adik kesayangannya.
Sementara itu, di tempat lain, Marvel mulai mendekati Pak Udin yang dianggap sebagai sosok tangguh dan mempunyai maksud rahasia sebagai sesama orang jahat yang hanya peduli pada uang dan keuntungan diri sendiri. Marvel bersedia melakukan apapun asalkan Pak Udin mau mengajaknya bergabung dalam rencananya tersebut. Tanpa ada yang ditutupi satupun, Pak Udin menceritakan tentang tujuannya untuk menangkap anakonda merah yang jika dijual akan menghasilkan uang yang cukup untuk 5 generasi. Betapa banyaknya itu. Tentang Pak Udin yang bisa bertahan di adegan awal, ia bersembunyi di dalam peti mati bekas orang perburuan terdahulu sampai akhirnya terdorong jatuh ke dalam sungai. Beralih ke si pendeta yang mengalami mimpi buruk ketika mereka semua berada di sarang anakonda dan dililit dengan banyak anakonda raksasa yang mungkin saja ini adalah suatu pertanda bahwa mereka akan menghadapi banyak bahaya di dalam hutan ini. Dan benar saja, mimpi buruk itu pun menjadi kenyataan saat Jocong menghilang dari lokasi akibat cacing parasit yang meracuni tubuhnya, di mana Jocong mengalami halusinasi seolah didatangi anakonda yang tepat saat si pendeta mengajaknya pulang. Tiba-tiba keesokannya, Pak Udin dan semua orang pun langsung melanjutkan perjalanannya dengan melewati arus sungai, di mana ini tidak berakhir baik dengan si pendeta yang menjadi sasaran utama anakonda raksasa tersebut yang sempat melewati mereka semua. Dua orang sudah tewas. Barnett dan kawan-kawan tidak mempunyai banyak waktu untuk berduka cita. Setibanya di lokasi perahu, Barnett langsung diberi antibiotik untuk mengobati infeksi yang dialaminya. Ternyata itu tidak gratis. Pak Udin mulai menunjukkan watak aslinya ketika ia memaksa mereka semua untuk membantu menangkap anakonda merah yang karena Pak Udin punya senjata, Barnett dan kawan-kawan pun tidak berdaya untuk menolaknya. Bertempat di lokasi strategis di tempat pengliwatan Orai, Barnett dan kawan-kawan pun diikat sebagai umpan, di mana Marvel mulai menunjukkan kekompakannya ketika ia memilih berkomplot dengan Pak Udin untuk menangkap anakonda merah tersebut. Tak lama setelah Marvel pergi untuk berjaga, Santi kembali memanfaatkan kepunyaannya untuk menggoda Pak Udin yang setelah ikatannya dibuka untuk melayani burungnya si Pak Udin, Santi dengan cepat mengambil pistolnya dan bertepatan dengan mereka yang sedang pak-puk-pak, muncullah anakonda kuning yang naik ke atas pohon, di mana si Marvel yang sudah siap menarik tali jebakan pun tak sadar jika anakonda itu naik ke atas pohon, dan inilah yang terjadi. Kembali ke si Barnett yang berhasil memukul Pak Udin hingga tersungkur, di mana mereka semua akan pergi, muncullah anakonda dari belakang dan langsung menyeret Pak Udin hingga ke dalam hutan. Saat mereka akan pergi, Santi ternyata sudah tidak bisa jalan lagi akibat luka bekas pertarungan tadi. Lukanya memang cukup parah, di mana Santi langsung meninggal saat itu juga. Tepat saat menjelang pagi, mereka berhasil mencapai perahu dengan maksud untuk pergi dari tempat tersebut. Akan tetapi ya, Pak Udin ternyata lagi-lagi masih hidup setelah memotong kepala anakonda kuning itu dengan brutal. Masih dengan ambisinya, Pak Udin meletakkan Giant dan kawan-kawan di tempat semula untuk dijadikannya umpan anakonda buruannya. Dan inilah anakonda merah langka yang bernilai sangat tinggi itu, di mana saat si anakonda sudah melilit mereka semua, Pak Udin dengan cepat menarik tali jebakannya, tetapi kini Pak Udin lah yang harus terjebak oleh ulahnya sendiri ketika ia tersangkut di sela-sela pohon yang tepat saat ia keluar, anakonda merah pun langsung menggigitnya dan
Melihat ini sebagai kesempatan, Acil yang berukuran kecil pun cepat menggigit tali sampai terputus ikatannya. Karena tidak mungkin lolos dari kejaran si anaconda, Barnett dan kawan-kawan pun terpaksa bersembunyi di samping peti kayu dan... Jelas ini bukanlah spot terbaik untuk bersembunyi. Hal ini terbukti saat Acil terjebak di dalam sana dan semakin membuat si anaconda marah besar. Tak ingin Giant dan Acil mati, Barnett pun melakukan aksi heroik dengan memancingnya ke arah lain. Secara kebetulan, Barnett menemukan peti mati yang tersangkut dengan posisi vertikal dan bersembunyi di dalam sana demi menahan kaki dan tangan agar tidak terjatuh. Dan ya, si anaconda yang menyadarinya pun langsung melilit Barnett beserta peti kayunya. Barnett dengan cepat menjatuhkan diri ke bawah sampai akhirnya muncul Giant dengan kayu tua tajam disusul dengan Barnett yang ikut-ikutan menyerangnya. Ketegangan pun belum selesai ketika si anaconda terjerembab ke bawah tanah, di mana saat Barnett dan kawan-kawan menghindarinya, anaconda pun langsung keluar tanpa menyadari jika di hadapannya ada sebuah kawat membentang yang sudah Pak Udin persiapkan. Setelah semuanya benar-benar selesai, Barnett dan kawan-kawan pun segera pulang dengan menggunakan perahu. Sementara Pak Udin dan anaconda, ia nampaknya terlalu kuat untuk dikalahkan. Dengan kondisi setengah kepala, nyatanya ia masih bisa bertahan hidup berkat khodam siluman yang bersemayam dalam tubuhnya.